Gerak, gerak. Nonton depan, gerak. Gerak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, seperti biasa sebelum kita masuk belajar, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Jahid dipimpin temannya berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Nah, selanjutnya silakan Anda pimpin temannya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menambah semangat nasionalisme kita. Tetapi sebelumnya Ibu Budi bertanya dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Bulan sama? Bulan sama Liza. Ya, kenapa Bulan? Izin. Oke, kalau Liza kenapa? Sakit atau izin? Oh, Liza sakit, Bulan izin ya. Nah, baiklah, silakan Anda maju ke depan kelas. Dipimpin temannya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang lain berdiri dengan sikap sempurna. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu
kepada kalian, Ibu Guru mengingatkan kepada kalian selalu jaga kesehatannya, apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini ya. Dengan cara kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Gunakan masker dengan baik dan benar, jaga jarak, hindari kerumunan, dan selalu mencuci tangan menggunakan sabun dengan air ya mengalir. Baiklah, ngomong-ngomong tentang air, kemarin kita sudah mempelajari tentang air beserta fungsinya bagi keberlangsungan hidup makhluk hidup. Siapa yang masih ingat? Kemarin Ibu Guru sudah menjelaskan kepada kalian tentang fungsi air bagi keberlangsungan hidup manusia. Siapa yang masih ingat akan alatnya? Coba Ibu Guru minta anak? Untuk makan dan minum. Iya, untuk makan dan minum. Jadi fungsi air bagi keberlangsungan hidup manusia adalah untuk makan dan minum. Yang kedua, siapa lagi yang bisa angkat tangan? Coba Rizka. Untuk mandi. Untuk mandi, kemudian untuk apa lagi? Mencuci piring. Mencuci piring dan mencuci pakaian. Benar sekali. Kalau tidak ada air, bisa tidak kita mencuci baju, cuci piring dan mandi? Tidak bisa ya. Jadi memang kita membutuhkan air untuk mandi, untuk mencuci pakaian dan mencuci piring. Kemudian kalau fungsi air untuk keberlangsungan hidup hewan, siapa yang bisa? Angkat tangan. Coba Ibu Guru minta ini. Sebagai habitat hidup hewan air. Iya, sebagai habitat hidup hewan air. Yang lainnya siapa lagi yang bisa? Pebi? Makan dan minum. Ya, untuk makan dan juga untuk minum. Nah, kalau fungsi air untuk keberlangsungan hidup tumbuhan, siapa yang bisa? Coba saya. Sebagai fotosintesis. Ya, untuk membantu dalam proses fotosintesis, benar. Dan kemarin juga sudah Ibu Guru jelaskan bahwa air itu merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Iya, benar, yang dapat diperbaharui. Mengapa dapat diperbaharui? Kenapa sayang? Karena ada siklus air. Iya, karena ada siklus air, betul. Jadi air itu merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena ketersediaan air di muka bumi ini tetap. Ya nak ya? Kok bisa tetap Ibu Guru? Iya, karena tadi kayak temennya bilang, kayak Magda bilang tadi, karena adanya siklus air atau daur air. Apa itu siklus air dan daur air atau daur air? Itu yang akan Ibu Guru jelaskan pada pagi hari ini. Ya nak ya? Nanti akan Ibu Guru jelaskan tentang siklus air dan daur air beserta tahapan-tahapannya. Kemudian juga nanti Ibu Guru akan memberikan kalian teks lagu, ya, teks lagu dan juga teks bacaan narasi. Ya nak ya? Oke. Sebelumnya Ibu Guru akan menjelaskan kalian terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai pada pembelajaran kali ini. Nanti, jadi hari ini ada 3 muatan pelajaran yang akan kita pelajari ya nak ya. Yang pertama ada SBDP, yang kedua ada IPA, yang ketiga ada bahasa Indonesia. Nah, jadi nanti untuk SBDP, nanti setelah kita belajar dari pagi sampai siang, nanti kalian diharapkan dapat menyebutkan, menentukan dan menemukan tangga nada pada teks lagu. Ya, nanti akan Ibu Guru berikan teks lagunya. Kemudian untuk IPA, nanti seperti yang tadi Ibu Guru jelaskan, kalian diharapkan dapat menyebutkan, menjelaskan, menganalisis, dan kalian juga nanti diharapkan dapat mendesain gambar siklus air beserta tahapannya. Dan untuk bahasa Indonesia, kalian diharapkan dapat membaca, dapat meringkas kembali peristiwa yang terjadi pada teks bacaan narasi. Itu tujuannya ya. Manfaatnya kita belajar pada pagi hari ini supaya kita bisa tahu. Kalian semua bisa tahu tangga nada apa yang digunakan nanti pada teks lagu. Kemudian nanti kalian juga bisa tahu apa itu siklus air, apa saja tahapan siklus air, seperti itu ya nak ya. Kemudian nanti kalian juga bisa tahu bagaimana membaca yang benar teks bacaan narasi.
Siap untuk belajar? Siap. Oke, kalau siap untuk belajar, Bu Guru harapkan kalian fokus nanti mendengarkan Ibu Guru, karena nanti hari ini ada 2 penilaian yang akan Ibu Guru berikan. Penilaian individu dan penilaian kelompok, ya. Penilaian individu seperti biasa nanti akan Ibu Guru bagikan kalian satu tes evaluasi, ada 10 soal pilihan ganda, ya Nak ya. Nah, untuk yang penilaian kelompok nanti kalian akan Ibu Guru bagikan LKPD, itu yang akan kalian diskusikan. Kemudian sehabis kalian diskusikan, maju satu persatu perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, sudah mengerti sampai di sini? Siap untuk belajar? Siap. Masih semangat? Tetap semangat. Semangat. Oke, sebelum Ibu Guru memberikan kalian masuk ke materi pelajaran, Ibu Guru akan membagikan kalian atau menampilkan kalian sebuah kasus atau sebuah berita yang sedang viral, yang sedang terjadi di negara kita baru-baru ini. Jadi sekarang Ibu Guru kasih lihat ya. Tolong diperhatikan, didengarkan, kemudian nanti akan Ibu Guru bimbing kalian untuk menggali berita ini tentang apa, kemudian faktor yang membuat atau membuat terjadi yang di dalam berita ini apa, ya? Jadi silakan diperhatikan baik-baik. Jam Pulau Adonara mengakibatkan banjir bandang yang menerjang Pulau Adonara mengakibatkan puluhan orang meninggal dan ratusan rumah hancur. Di Kabupaten Lebata, hujan deras tidak hanya menyebabkan banjir bandang, tapi juga memunculkan banjir lahar hujan, menyebabkan 11 warga meninggal dunia dan puluhan warga dinyatakan hilang. Jadi 3 materi diberikan oleh warga evakuasi korban banjir yang tertimbun material bangunan di Pulau Adonara dilakukan secara manual oleh warga dengan bergotong royong. Selain menelan korban jiwa, puluhan rumah di desa Dendana Mendike beserta bangunan mereka milik warga setempat juga ludes diterjang longsor. Banjir bandang di Jembatan Serja juga menyebabkan sejumlah jembatan ambruk. Warga pun terpaksa antre untuk menyeberang dengan menggunakan jembatan darurat. Saat ini Pemkab Flores Timur sudah membangun posko pengungsian dan memobilisasi warga mengungsi ke rumah-rumah penduduk lainnya. Kemarin kita sudah turun lapangan, memang kita agak terhambat karena rencananya juga beberapa kesulitan kita untuk melakukan penyebaran teknologitas ke utara. Selain itu terjadi beberapa akses jalan yang rusak parah. Yang kita Ini beserta bangunan mereka milik warga setempat juga ludes diterjang longsor. Banjir bandang di Jembatan Serja juga menyebabkan sejumlah jembatan ambruk. Warga pun terpaksa antre untuk menyeberang dengan menggunakan jembatan darurat. Saat ini Pemkab Flores Timur sudah membangun posko pengungsian dan memobilisasi warga mengungsi ke rumah-rumah penduduk lainnya. kemarin Oke, sudah selesai Papa? Sudah. Nah, sekarang pertanyaan Ibu Guru. Berita yang tadi ditayangkan itu berita tentang apa? Siapa yang bisa menjawab pertanyaannya? Silakan Juna. Iya, bencana banjir di mana? NTT. Jadi di provinsi tetangga kita ya, Nak? Ya benar. Jadi ada berita bencana banjir terjadi di NTT. Ada korban jiwa tidak? Ada. Berapa orang korban jiwanya? 128. 128 orang yang meninggal dunia. Kemudian sisanya 72 orang hilang, dinyatakan hilang. Jadi benar sekali. Nah, bencana alam banjir ini selain memakan korban jiwa, juga para korban mengalami yang namanya kerugian materi. Ya, jadi banyak rumahnya yang hanyut, kemudian sawah-sawahnya hanyut juga, belum lagi hewan ternaknya seperti itu, Nak ya. Nah, sekarang Ibu Guru ingin bertanya kepada kalian kembali. Faktor yang mempengaruhi terjadinya banjir kira-kira apa saja? Angkat tangannya. Coba, Feby. Oke, kelalaian manusia dan faktor alam. Nah, kalau faktor kelalaian manusia, siapa yang bisa? Apa itu?
alirannya. Maka itu yang mengakibatkan terjadinya banjir. Kemudian ini lagi yang lainnya, faktor kelalaian manusia. Apa lagi yang ketangannya? Coba dulu minta anak menebang pohon secara iya benar, menebang pohon secara liar. Nah, jadi penebangan pohon secara liar yang tidak diiringi oleh penanaman kembali pohon tersebut, maka mengakibatkan terjadinya juga banjir karena tidak ada daerah serapan air. Ya nak ya? Jadi kan tidak ada nih akar-akar tanaman yang besar untuk menyerap air ke dalam tanah. Oke, kemudian kalau faktor alamnya, apa kira-kira? Silakan angkat tangannya. Coba Rizka. Iya, hujan yang terus-menerus terjadi, benar sekali. Jadi cuaca ekstrim akhir-akhir ini, cuaca buruk yang terjadi akhir-akhir ini menyebabkan hujan itu terus-menerus terjadi. Ya, jadi saking terlalu seringnya datangnya hujan, turunnya hujan, maka itu juga yang mengakibatkan jumlah air di sungai atau di bendungan menjadi tidak terkendali dan itu yang mengakibatkan terjadinya banjir bandang. Benar sekali. Nah, ngomong-ngomongin tentang air hujan, kalian tahu tidak lagu Tik Tik Bunyi Hujan? Iya, dulu itu paling sering kita nyanyikan ya. Maksud Bu Guru, kita sudah pernah mendengar lagu itu dari kecil, dari kita TK ya. Ibu Guru saja waktu TK pernah mendengar lagu tersebut ya. Nah, sekarang kita akan menyanyikan, nanti kita coba menyanyikan, tetapi sebelumnya Ibu Guru bagikan bahan ajar yang telah Ibu Guru buat. Ibu Guru akan bagikan bahan ajar yang telah Ibu Guru buat. Nanti di sini bahan ajarnya ada teks lagu Tik Tik Bunyi Hujan tersebut ya. Sudah ya Nak ya? Sudah diterima semua bahan ajarnya? Nah, kalau sudah, lihat di sana di halaman pertama ada teks lagu berjudul Tik Tik Bunyi Hujan. Oke. Siapa yang bisa membantu menjawab? Siapa pencipta dari lagu tersebut? Silakan, Ahwazi. Ibu Sud, betul. Jadi Ibu Sud ini adalah seorang pencipta lagu di zamannya, lagu anak di zamannya ya. Nah, kemudian siapa yang bisa membantu Bu Guru juga menjawab kira-kira di teks lagu tersebut menggunakan tangga nada apa? Juna? Tangga nada mayong. Mengapa tangga nada mayong digunakan di situ? Iya, karena dia bersifat gembira. Jadi lagunya bersifat riang gembira ya. Nah, berhubung lagu ini bersifat riang gembira, maka mari kita nyanyikan sama-sama ya. Pasti semua sudah tahu kan liriknya. Oke, kita nyanyikan sama-sama ya. 1, 2, 3. Tik 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 bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dan nanti pohon dan kebun basah semua. Sekali lagi. Tik 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 bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dan nanti pohon dan kebun basah semua. Oke, terima kasih semuanya. Nah, sekarang ngomong-ngomong tadi lagu itu Tik Tik Bunyi Hujan. Jadi isi lagu tersebut menceritakan tentang rintik-rintik air hujan. Nah, apa sih itu Bu Guru rintik-rintik air hujan? Nah, Bu Guru akan menjelaskan ke kalian nih.
Jadi air hujan itu atau air itu amat sangat kita butuhkan bagi keberlangsungan hidup makhluk hidup di muka bumi. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi di awal pembelajaran, air hujan itu ada dari proses siklus air. Ya, sekarang akan Ibu Guru jelaskan siklus air itu merupakan sirkulasi air atau perputaran air dari atmosfer menuju permukaan bumi, kemudian kembali lagi ke atmosfer, seperti itu secara terus menerus dengan beberapa tahapan. Ya, kalian bisa lihat di bahan ajarnya, di sana ada tahapan-tahapannya. Kemudian akan Ibu Guru perlihatkan juga menggunakan media pembelajaran yang telah Ibu Guru buat. Nah, jadi siklus air atau siklus hidrologi merupakan sirkulasi atau perputaran air dari bumi ke atmosfer. Ya nak ya? Kemudian kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus menerus dengan beberapa tahapan. Jadi ada beberapa tahapan dalam siklus air. Tahapannya apa saja? Nah, bisa dilihat di gambar ini. Ini gambar siklus air. Nah, jadi tahapan yang pertama ada tahapan evaporasi dan tahapan transpirasi. Apa bedanya tahapan evaporasi dan transpirasi? Kedua tahapan ini sama, yaitu sama-sama tahapan penguapan. Bedanya kalau evaporasi itu penguapan air permukaan, ya. Jadi bisa air dari danau, laut, sungai. Begitu ya nak ya, pokoknya ada di permukaan bumi. Itu namanya tahapan evaporasi, penguapan air permukaan bumi. Ya, kenapa bisa menguap, Bu Guru? Iya, karena terkena cahaya matahari. Jadi ketika terkena cahaya matahari, maka air tersebut menguap. Air yang ada di bumi menguap, ya. Nah, kalau transpirasi itu adalah penguapan dari air yang ada di tumbuhan. Itu bedanya nak ya. Jadi kalau evaporasi penguapan air yang ada di air permukaan bumi, kayak misalnya danau, laut, sungai, ya. Kalau dia transpirasi itu penguapan dari air tumbuhan. Ulangi. Jadi tadi kalau evaporasi itu apa? Penguapan dari air permukaan. Oke. Kemudian kalau transpirasi itu apa? Penguapan air tumbuhan. Oke. Kalau dia kondensasi itu apa? Pembentukan awan. Kalau dia presipitasi apa? Iya, turunnya titik-titik air hujan. Oke. Nah, Ibu Guru akan menampilkan atau menayangkan kalian video pembelajaran yang nantinya akan semakin memperjelas lagi penjelasan Ibu Guru ya tentang siklus air beserta tahapannya. Silakan semua diperhatikan. Hujan. Hei, pernahkah kalian mempertanyakannya dari mana hujan itu berasal? Atau bagaimana awan bisa terbentuk? Ya, inilah siklus air. Tolong dicatat juga ya. Tolong dicatat ya. Nanti tahapan-tahapannya nanti akan Ibu Guru tanyakan kepada kalian. Hujan itu terjadi karena perputaran air di bumi. Awalnya dari air laut yang menguap karena terkena sinar matahari. Uap tersebut terus naik ke atmosfer. Setibanya di sana, uap tersebut mengumpul lalu berubah menjadi titik-titik air yang akan membentuk gumpalan awan yang kecil. Awan yang kecil itu semakin lama akan berubah menjadi awan yang besar.
Awan besar tersebut semakin lama semakin banyak berisi titik-titik air sehingga terlalu berat untuk berada di udara. Saat inilah titik-titik air itu dijatuhkan ke bumi dalam bentuk tetesan-tetesan air yang kita sebut hujan. Hal itu terus terjadi berulang-ulang. Memang hujan sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Jika hujan tidak datang, tentu makhluk hidup akan kekurangan air. Begitu pula sebaliknya, jika air hujan turun berlebihan, ia bisa menjadi bencana tanah longsor dan banjir yang menakutkan. Dari mana hujan itu berasal? Atau bagaimana awan bisa terbentuk? Ya, inilah siklus air. Saat matahari memanaskan lautan, air menjadi uap air dan naik ke udara. Proses ini disebut dengan penguapan atau bisa disebut evaporasi. Nah, diingat ya, teman-teman ya. Ketika uap air itu mencapai langit, uap itu akan berubah menjadi tetesan air kecil. Tetesan air ini bersama dengan berbagai gas dan partikel debu bersatu membentuk awan. Ini dikenal sebagai kondensasi. Kalian juga bisa melihat penguapan ini di rumah. Biasa ketika kalian atau orang tua kalian sedang memanaskan air. Ketika kalian membuka tutupnya, setelah beberapa saat, kalian akan melihat tetesan-tetesan air di tutupnya. Itulah kondensasi. Ketika awan terlalu berat dan tak bisa menahan air lagi di dalam, awan itu langsung mengeluarkan hujan es dan salju. Ini dikenal sebagai presipitasi. Saat hujan, air dikumpulkan di lautan, danau, dan sungai. Air yang turun dari langit akan terserap juga oleh tanah dan menjadi air tanah. Tahukah kalian bahwa tanaman pun berkeringat? Itulah yang disebut transpirasi. Itulah sebabnya hujan lebih banyak di tempat-tempat yang banyak pohonnya, seperti di perbukitan dan hutan. Jadi, siklus air adalah proses yang berkelanjutan, evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Ya. Oke, seperti biasa, terima kasih. Sekian ya penampilan atau tampilan dari video pembelajaran yang telah Ibu Guru berikan. Jangan lupa jaga ketersediaan air dengan salah satunya menyediakan daerah resapan air. Oke? Nah, baiklah anak. Tadi sudah kalian Ibu Guru jelaskan apa itu siklus air serta tahapan-tahapannya. Kemudian Ibu Guru juga sudah memberikan kalian video pembelajaran mengenai penjelasan tentang siklus air beserta tahapan-tahapannya. Nah, sekarang Ibu Guru ingin bertanya kepada kalian, sampai di sini ada yang belum paham tentang siklus air? Tidak. Sudah paham semua? Sudah. Oke, tahapan-tahapannya sudah dimengerti semua? Sudah. Pertanyaan Bu Guru, siapa yang bisa membantu Bu Guru menjawab? Apa itu siklus air? Angkat tangannya. Tadi kan di bahan ajar sudah ada, Ibu Guru jelaskan juga sudah, kalian juga sudah melihat tayangan video pembelajaran, pasti sudah tahu. Tadi katanya sudah paham. Coba Ibu Guru minta ulang. Siklus air itu apa, Nak? Siklus Iya. sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses evaporasi dan transpirasi. Oke, boleh. Ya, jadi siklus air itu adalah sirkulasi air atau perputaran air dari atmosfer menuju ke permukaan bumi, kembali lagi ke atmosfer secara terus-menerus melalui beberapa tahapan. Ya, ada berapa tahapan tadi dari video pembelajaran yang telah kalian lihat? 4. Ada 4.
penguapan air dari tumbuhan. Iya, penguapan air dari tumbuhan. Jadi evaporasi dengan transpirasi sama-sama penguapan. Tetapi yang satunya dari air permukaan, yang satunya dari tumbuhan. Oke, kemudian kondensasi, ada yang bisa menjelaskan? Bantu Ibu, Ana? Pembuatan awan. Iya, kondensasi itu adalah tahapan dari pembentukan awan. Kemudian kalau yang terakhir, silakan Liza ya, silakan Liza. Iya, jadi presipitasi adalah turunnya air hujan. Oke, sampai di sini Ibu Guru rasa semua sudah paham. Nah, sekarang silakan dibuka kembali bahan ajarnya. Kita sama-sama akan membaca teks bacaan narasi tentang air yang ada di halaman berikutnya. Judulnya Semut dan Beruang. Sama-sama dibaca dengan nada yang keras, ya? Ya, sama-sama kita baca. Jahit dibaca ya. Sudah ketemu Jahit? Oke. Ya, kalau sudah 1, 2, 3. Semut dan beruang. Pada suatu hari, Berry si beruang melihat ke dalam mata air. Berry mengeluh, sepertinya air di mata air ini semakin sedikit saja. Pasti bangsa semut terlalu banyak mengambil air. Berry lalu menundukkan kepala melihat ke tanah dengan teliti. Dia melihat seekor semut hitam berjalan membawa kucing-kucing di lidahnya. Berhenti semut, teriak. Aku tak akan membiarkanmu mengambil air di sumber airku lagi. Kamu sudah terlalu banyak mengambil air. Berarti aku dapat mengancam dirimu. Semut hitam kecil itu tidak memperhatikan teriakan Berry. Ia merangkak ke bawah beberapa helai yang berdiri. Ia terus berjalan menuju sumber mata air. Berry mencakap dan mengendus daun-daun sambil berteriak. Tak ada mana sembunyi. Aku bisa menemukanmu. Semut hitam berteriak dari arah belakang Berry. Kenapa kamu peduli sekali? Bayi-bayi semut di lembaran semut sangat kehausan. Air di mata air ini kan sebanyak sekali. Bahkan masih cukup untuk 1000 rusa. Dengan harapku, gerak Berry sambil membalik tubuhnya. Aku tak akan memberikanmu air lagi. Semua semut dilarang mengambil air di sini lagi. Semut hitam terdiam sebentar lagi. Lalu katanya, apa boleh buat kalau sudah memutuskan begitu? Tapi aku tetap akan ambil air untuk bayi-bayi semut yang dilarang. Berry beruang sangat marah. Namun semut hitam sudah menghilang lagi ke bawah daun-daun kering. Berry mencarinya, tetapi ia tidak melihat apa-apa di rumput. Akhirnya ia kembali dengan jengkel ke sarangnya di dekat pohon oak. Semut-semut yang harus menunggu di lembah semut. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya mereka berbaris menuju mata air. Salah satu semut melihat guci air milik semut hitam yang tergeletak di jalanan. Pasti semut hitam mendapatkan masalah. Lihatlah, ini kuncinya, tapi dia tidak tampak. Mereka memungut kunci itu dan terus berjalan. Saat itu seekor kelinci mengintip dari balik semak. Kelinci itu mengangkat telinganya dan berbisik. Jangan pergi ke mata air itu. Pulanglah, kalian dalam bahaya. Berry sedang marah. Ia bilang air di mata airnya bergerak. Ia akan mencapai semut-semut yang berani mengambil air dari mata airnya. Akan tetapi semut-semut itu tidak takut. Mana beruang itu seorang? Tanya dia. Ia sedang di rumahnya beristirahat, jawab kelinci. Semut-semut itu berlari seperti tali simpanan. Apa kami sedang berjalan dekat ke arah sarang beruang? Ya, ada. Ini memang jalan ke arah sarangnya, jawab Fly. Tapi sebaiknya kalian balik ke rumah. Berry beruang dari tadi berteriak terus. Katanya kalau kalian mengambil air dari mata airnya, ia akan mencapai kalian. Akan tetapi semut-semut itu tak mau kembali.
beruang. Jadi ceritanya itu di sana ada beruang yang menjaga sebuah sungai ya. Jadi dia tidak memberikan airnya kepada semut-semut seperti itu ya. Dia jaga betul mata air itu. Nah, tapi karena semut-semut ini butuh air, maka dia berbagai akal dia gunakan ya untuk menghindari si beruang tersebut. Jadi digalilah lubang, kemudian beruang itu jatuh di dalam lubang tersebut. Dan para semut bebas hidup damai, kemudian bebas mencari atau mengambil air di mata air. Begitu ya nak ya. Oke, jadi serangkaian kegiatan sudah kalian lakukan. Kalian masih semangat atau tidak? Masih semangat atau tidak? Tepuk semangat. Iya, pintar sekali. Walaupun sudah siang, sudah lapar, ya nak ya, tetap semangat dulu ya. Lagi sebentar lagi baru kita bisa selesai dan kita pulang. Baiklah. Kemudian ibu guru akan membagikan kalian LKPD. Ini akan kalian selesaikan dengan teman-teman di kelompok kalian. Ya. Kemudian nanti setelah selesai, kalian akan mempresentasikan hasilnya ke depan kelas. Jadi baca dulu petunjuknya dengan baik dan benar, kemudian dikerjakan. Ada waktunya sudah ibu guru tuliskan di sana. Sudah diberikan waktu berapa menit untuk menjawab. Jadi nanti silakan dikerjakan. Kemudian setelah selesai, perwakilan maju ke depan kelas dan yang lainnya menanggapi. Seperti itu. Silakan dimulai dari sekarang. Dikeluarkan ininya, apa namanya, pensil warnanya. Nah, ini kan disuruh membuat gambar. Lihat dulu nomor 1 apa disuruh. Desain kan, membuat gambar. Silakan dibuat gambar dari siklus air yang tadi sudah ditayangkan ya di depannya. Juga ada di bahan ajarnya juga bisa dilihat. Kemudian di bawahnya dikasih penjelasan apa sih gambar apa ini apa ini apa. Diwarnai semenarik mungkin ya, karena ini nanti guru akan menilai hasil dari mendesain gambar kalian. Desainnya seperti apa tadi yang sudah ada di video pembelajaran, kemudian di bahan ajar juga sudah ada. Nanti jangan lupa setelah mendesain gambar, lihat petunjuk yang kedua. Buatkan di sini tahapannya ya. Tahapannya 1 apa, 2 apa, evaporasi, terus apa gitu ya. Tahapannya di bawah penjelasannya, oke? Jadi gambar-gambarnya ya. Silakan. Nanti diingat ya, itu dibuatin gambar ya, nak ya. Ini dibuatin gambar, diwarnai ya. Kemudian nanti di belakangnya ditulis tahapan-tahapannya kan. Ada tahapan evaporasi apa, itu ditulis ya. Nanti kan dibaca di depan kelas. Diwarnai semenarik mungkin ya, yang ini diwarnai semenarik mungkin. Kemudian nanti dibuatkan tahapan-tahapannya ya. Oke? Masih banyak waktu ya. Nah, ini kan temennya 2 nih sedang menggambar dan mewarnai 1 buat sini. Apa di evaporasi, kemudian apa warnanya ya, warna ini. Itu pakai barang lain itu ya buat penjelasannya.
satu. Ini kan nih si Ana. Ana yang baca itu jahit berarti maju ya. Baca ya jahit ya. Ini bacain dulunya nih, tulisin. Tahapan-tahapannya apa saja di sini. Ini sama ini bantu mengambil. Ini tulisin. Tahapan-tahapannya apa saja. Kita satu evaporasi, apa itu evaporasinya? Dua, apa aja, apa empat. Ayo. Tapi lama-lama udah kelihatan banget.
menyebabkan rumah akibat banjir. 2. Telah terjadi banjir akibat luapan sungai di beberapa rumah. 3. Masyarakat masih membuang sampah di sungai. 4. Sampah di sungai menghalangi aliran air sehingga meluap ke dalam rumah warga. Oke. Nah, sudah didengarkan temannya semua? Sudah. Siapa belum sayang? Belum selesai. Nah, jadi temannya barusan sudah mempresentasikan hasil diskusinya mengenai desain gambar. Jadi gambarnya sudah diperlihatkan ya. Seperti ini ya gambarnya ya. Kemudian sudah dijelaskan tahapan-tahapannya dan juga sudah memperinci peristiwa kembali. Nah, sekarang ada kelompok yang ingin menanggapi. Silakan kelompok 2. Gambarnya bagus dan penyampaiannya sudah jelas. Oke, gambarnya bagus dan penyampaiannya sudah jelas. Silakan kasih tepuk tangan dulu kepada kelompok 1. Nah, jadi untuk kelompok 1, tadi Ibu Guru sudah melihat juga di situ gambarnya. Jadi benar seperti temannya bilang sudah bagus ya, lumayan bagus gambarnya dan penyampaian untuk peristiwa peringkas kembali peristiwanya juga sudah bagus. Nah, sekarang kelompok kedua silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya dengan teman kelompoknya. Di depan sini saya, di tengah-tengah. Yang besar suaranya ya. Kasih salam dulu ke temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menyampaikan tahapan-tahapan dari gambar yang saya sudah gambar. Ya, kasih lihat temannya gambarnya. Oke, ini teman-teman ya, gambaran temannya. Sudah dilihat? Ya, bagus, silakan. Gak apa-apa diginin aja. Nah, baca. Tahapan evaporasi atau penguapan air. Kelompok 3, dengarkan temannya saya. Nanti menanggapi loh. Tahapan transpirasi atau penguapan air dari tumbuhan. Tahapan kondensasi atau pembentukan awan. Tahapan presipitasi atau air hujan. Kemudian Hari Minggu ini adalah hari yang paling melelahkan bagiku. Anak remaja lainnya menghabiskan waktu untuk bersantai atau pergi jalan-jalan bersama keluarga atau teman-temannya. Pukul 5 pagi aku sudah bangun untuk membantu ibu dan ayahku untuk membersihkan rumah dari lumpur yang dibawa oleh banjir kemarin. Ya, kemarin area perumahanku didatangi banjir. Akhir-akhir ini hujan turun tanpa henti akibatnya sungai yang berada di belakang perumahan kami meluap sehingga banjir pun tidak mampu untuk dihalangi lagi. oke. Sudah didengarkan temannya? Silakan ada yang memberikan tanggapan? Ada. Silakan kelompok 3. Gambarnya lumayan bagus, penjelasannya sudah bagus, urutan peristiwa agak lengkap. Iya, jadi berikan aplaus dulu, tepuk tangan dulu ke kelompok 2. Nah, jadi untuk kelompok 2 tanggapan Ibu Guru itu dari segi gambar sudah bagus menurut Ibu Guru ya. Jadi sudah ada warnanya full color, sudah warnanya penuh juga. Kemudian dari segi penyampaian tahapan-tahapan juga sudah jelas sekali. Nah, benar sekali kata temannya di kelompok 3 tadi untuk yang peristiwa, ya nak ya. Jadi agak lengkap. Jadi bukan berarti tidak lengkap, tetapi nanti dilengkapi lagi ya. Sudah mengerti kelompok 2 bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan kelompok 3 dari tadi heboh kelompok 3 ini mau maju kayaknya. Ayo kelompok 3 silakan. Ayo sayang, Manda aja. Yang besar suaranya Manda ya. Oh, kelihatannya jahit ini dia lagi. Ya, silakan Manda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan membacakan hasil presentasi kelompok. Nih. Diamin aja begitu nak. Ya, yuk baca. Ada 4 tahapan
tahapan dalam siklus air. Yang pertama, tahapan evaporasi atau penguapan air permukaan. Yang kedua, tahapan transpirasi atau penguapan dari tumbuhan. Yang ketiga, tahapan kondensasi atau pembentukan awan. Dan yang keempat, tahapan presipitasi atau air hujan. Ya. Ya. Untuk yang keduanya. Sebenarnya banjir mungkin saja tidak akan terjadi jika sungai dirawat dengan baik. Namun nyatanya banyak sekali masyarakat yang masih tidak sadar akan kebersihan sungai. Contohnya membuang sampah ke sungai. Sampah yang menumpuk di pinggiran sungai akan menghambat jalannya air, sehingga air sungai pun meluap dan turun ke jalan. Maka dari itu kita harus menjaga dan merawat sungai agar tidak terjadi banjir. Cukup sampai di situ? Oke, nah sudah didengarkan temannya lain? Sudah. Siapa yang bisa memberikan tanggapan? Ada yang mau memberikan tanggapan? Oke, kelompok 1 silakan. Gambarnya cukup bagus, tetapi cara menyampaikannya kurang jelas, jadi kurang didengar. Urutan peristiwanya kurang berurutan. Oke. Silakan, duduk saya kasih tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Nah, tanggapan dari Bu Guru untuk kelompok 3. Tadi Bu Guru lihat malah gambarnya yang agak sudah bagus, tapi lebih di banyak warnanya lagi nanti nak ya. Bisa masih ada waktu untuk memperbaiki nanti dikasih warna lebih banyak. Kemudian untuk penyampaiannya sudah bagus, sudah jelas untuk dengar. Dan peristiwanya memang benar, jadi tidak beruntun. Ya nak ya, kurang beruntun begitu ya. Nah, nanti diperbaiki lagi. Bisa diterima sama kelompok 3? Bisa. Jadi dari ketiga kelompok tadi sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Alhamdulillah semua sudah selesai, gambarnya juga sudah bagus-bagus, secara keseluruhan sudah bagus. Penyampaian dari tahapan-tahapan yang ada di siklus air pun sudah jelas, sudah bisa Ibu Guru dengarkan, bisa Ibu Guru terima, dan teman-temannya juga sudah ada yang menanggapi. Nah, untuk peristiwanya juga, rangkaian peristiwanya juga sudah terurut, Bu Guru menurut Bu Guru, tetapi ada memang 1-2 kelompok dan nanti diperbaiki lagi ya nak ya. Baiklah, sekarang Ibu Guru akan memberikan kalian tes evaluasi, tapi sebelum tes evaluasi Ibu Guru berikan, kalian masih semangat untuk melaksanakan tes evaluasi? Masih. Tambah semangat. Ya, tadi kita sudah serangkaian kegiatan sudah kita lakukan ya, dari awal sampai akhir ini sudah lagi ya 20-30 menit lagi baru kita akan selesai pulang ya. Nah, sebelumnya Ibu Guru ingin membuat kesimpulan dulu dengan anak-anak semua. Siapa yang bisa membantu Ibu Guru membuat kesimpulan apa sih yang sudah kalian pelajari dari awal sampai akhir? Ada yang bisa membantu? Angkat tangan. Apa saja yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir, Bulan? Ada 4 tahapan dalam siklus air. Iya, ada 4 tahapan dalam siklus air. Ada yang lain? Silakan, Anda. Tahapan evaporasi atau Oke. penguapan air permukaan. Ya. Tahapan transpirasi atau penguapan dari tumbuhan. Oke. Tahapan kondensasi atau pembentukan awan. Dan tahapan presipitasi atau air hujan. Iya, jadi ada 4 tahapan, benar sekali. Ada yang lain? Silakan, Rizka. Tangga, nada mayor, dan teks bacaan narasi. Iya, jadi tadi juga sudah mempelajari tangga, nada mayor, dan teks narasi, benar sekali. Nah, jadi kesimpulannya, tadi kita sudah pelajari tentang siklus air. Siklus air adalah perputaran air atau sirkulasi air dari atmosfer menuju bumi, kembali lagi ke atmosfer secara terus-menerus melalui beberapa tahapan. Berapa banyak tahapannya tadi? 4. Yang pertama apa saja? Evaporasi Atau penguapan air permukaan. Yang kedua apa? Kondensasi
bacaan narasi kita sudah membaca bacaan teks narasi berjudul Semut dan Beruang. Nah, benar sekali. Jadi sekarang Ibu Guru akan membagikan kalian tes evaluasi. Kalian jawabnya ada 10 soal. Dijawab, Bu Guru kasih waktu 10 menit saja. Silakan dijawab ya. Ini ya. Bahan ajarnya dimasukin dulu saya. Semuanya dimasukin. Yang ditinggal nanti LKPD-nya sama tes evaluasinya dikumpulkan, oke? Oke, dulu nanti. Ada saling ambil. Sudah cukup ini? Ya. Nanti itu LKPD-nya ya. Tunggu sebentar, Ibu Guru ambilkan masker lain. Maskernya putus ya? Ini saya. Gak apa-apa, ini memang. Jangan dilobek yang ngobek cintanya gitu. Ada yang tidak bisa dibaca? Soalnya masuk. Oke, 5 menit lagi. Kalau sudah tadi kumpulkan ke Bu Guru ya. Oke, sudah? Sudah. Oke, ini silakan kumpulkan ke Bu Guru kalau sudah. Sama LKPD-nya ya. Ini saya. LKPD-nya mana? Ini kelompok 3. Sudah kan? Sudah. LKPD-nya itu mana? Ya, tunggu sebentar, Mas. Kemudian mana lagi yang di sini? Oke. Nah, kita sudah selesai ya. Silakan. Semua bahan ajarnya dimasukkan ke tas masing-masing. Tidak ada apa-apa di atas meja. Yuk. Guru hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke. Tepuk semangat. Kita sudah selesai dan sudah ada di penghujung waktu kita ya. Jadi pesan Ibu Guru kepada kalian semua, jaga kesehatannya. Ya, apalagi sedang masa pandemi seperti sekarang ini. Jaga betul-betul kesehatannya. Mulai dari makanannya juga dijaga, jangan sembarangan jajan di jalan. Enak ya? Jadi usahakan makan makanan yang bergizi, kemudian yang sehat, perbanyak minum air putih dan hangat, ya. Kemudian perbanyak makan buah dan hindari makanan yang cepat saji, seperti misalnya Indomie. Kemudian nanti tiba-tiba kalian mau beli es sedot seperti itu ya, tolong dihindari. Kenapa begitu nak? Takutnya Bu Guru nanti ada batuk, ada pilek karena cuaca sedang tidak menentu. Ya sayang ya. Sekarang kalau kita batuk pilek masa-masa sekarang ini kemana kita dibawa? Rumah sakit. Nanti dikira kita penyakit
algebra ya. Dan ingat, jaga kesehatannya. Besok lagi kita ketemu untuk pelajaran selanjutnya, yaitu tahapan-tahapan yang tadi kan sudah siklus air ya secara umum. Berarti besok di pertemuan kita selanjutnya di pembelajaran kelima, karena memang kelima yang ada IPA-nya juga, itu nanti kita akan belajar tentang siklus air sedang, siklus air pendek, siklus air panjang ya. Nanti itu lagi akan dijelaskan. Oke, dan jangan lupa kerjakan tugasnya di halaman 15 dan 16 di buku siswa. Enak ya? Jadi tugasnya kita ketemu lagi besok untuk pertemuan berikutnya, di pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Bu Guru. Dan sebelum kita menutup perjumpaan kita dengan doa, kita menyanyikan dulu lagu daerah ya. Ada